Saudari-saudara pecinta insan yang terkasih, selamat berjumpa lagi di hari ini, Sabtu 26 Februari 2022. Kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Mari kita dengarkan bersama. Pada suatu hari, ketika Tuhan Yesus sedang berbicara dengan para murid-muridnya, ada orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudari-saudara pecinta insan yang terkasih, ada banyak hal yang bisa kita renungkan dari bacaan Injil hari ini. Namun, saya mau mengajak saudari-saudara untuk secara khusus hanya merenungkan kemarahan para murid dan kemarahan Tuhan Yesus. Dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini bahwa ada orang yang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi, yang mengagetkan adalah para murid memarahi orang-orang yang membawa anak-anak itu kepada Tuhan Yesus. Entah apa alasannya para murid memarahi orang-orang itu, kita tidak tahu pasti. Penginjil Markus hanya mengatakan bahwa para murid memarahi mereka. Jika kita mencoba menghubungkan dengan konteks kehidupan sosial masyarakat Yahudi pada waktu itu, kita akan mudah memahami alasan dibalik kemarahan para murid. Pada zaman itu, anak kecil tidak memiliki status sosial dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Mereka tidak terhitung dalam suatu pembicaraan, terutama dalam suatu perhitungan jumlah jiwa. Hal ini tampak jelas dalam peristiwa penggandaan roti, yaitu ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Jumlah 5.000 atau 4.000 itu hanyalah jumlah laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Jadi, dalam kehidupan sosial orang Yahudi zaman itu, anak kecil tidak dianggap sama sekali. Itulah alasannya ketika ada orang yang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus, para murid merasa berhak dan berkewajiban untuk memarahi orang-orang itu. Mari kita berusaha untuk masuk dalam situasi dan kondisi peristiwa waktu itu, yaitu kisah hari itu terjadi ketika ada diskusi di antara Tuhan Yesus dan para muridnya terkait dengan niat orang-orang Farisi yang sengaja bertanya untuk mencobai dia tentang soal perkawinan dan perceraian. Konteksnya adalah Tuhan Yesus sedang berbicara dengan para murid tentang suatu masalah yang sangat serius. Percakapan ini terjadi di antara orang-orang dewasa. Boleh dikatakan bahwa yang sedang bercakap-cakap adalah mereka yang mempunyai status sosial. Persis pada waktu itu, ada orang yang membawa anak-anak kecil datang kepada Tuhan Yesus. Betapa para murid pasti sangat marah karena orang yang membawa anak-anak itu datang di saat yang tidak tepat. Para murid merasa terganggu karena anak-anak seakan ceroboh menginterupsi perbincangan hangat mereka, memotong perbincangan di antara orang-orang dewasa. Itulah alasannya kemarahan para murid kepada orang-orang yang membawa anak-anak kecil ini
dianggap wajar saja. Jika kita tidak mau munafik, hal itu akan terjadi juga dengan kita. Ketika para orang tua dan terpandang sedang membicarakan hal serius, tetapi tiba-tiba muncul anak-anak kecil yang datang menghampiri dengan kekasan gaduhnya mereka. Bukankah kita juga ikut-ikutan marah dan berkata, mungkin hanya dalam hati, betapa orang tuanya tidak tahu mendidik anak-anak ini? Bukankah kita juga akan ikut-ikutan memarahi orang-orang yang membawa anak-anak itu? Bukankah kemarahan kita akan dianggap wajar hanya karena alasan tata krama dan sopan santun? Para pecinta insan yang terkasih, kemarahan para murid yang dianggap wajar saja itu justru ditanggapi oleh Tuhan Yesus dengan kemarahan juga. Tuhan Yesus marah karena para muridnya melarang orang-orang yang membawa anak-anak kecil kepadanya. Dengan kenyataan historis ini, saya sangat yakin bahwa Tuhan Yesus tentu akan marah juga jika kita sering mengabaikan anak-anak kecil yang sangat sering kita anggap tidak perlu didengarkan dan dirasa sangat mengganggu urusan orang tua, dikala orang tua sedang sibuk dengan pekerjaan dan perbincangannya. Sederhananya, Tuhan Yesus marah karena kita marah kepada anak-anak tanpa alasan yang jelas. Tuhan Yesus juga marah karena kita memarahi orang-orang yang berkorban dan selalu mau untuk sibuk mengurus anak-anak kecil. Saudari-saudara pecinta insan yang terkasih, marilah kita mohon Roh Kudus agar membuat kita bijaksana dalam membangun hidup bersama. Marilah kita mohon rahmat, kerendahan hati, dan kesiapsediaan untuk terbuka menerima anak-anak kecil dan mereka yang memberi perhatian dan cinta pada anak-anak kecil. Semoga keramah tamahan dan sopan santun di antara orang-orang dewasa tidak sampai mengabaikan dan melukai hati anak-anak, serta orang-orang yang peduli dan perhatian pada anak-anak kecil. Tuhan memberkati.